Audio Peraturan Mahkamah Agung RI tentang mediasi ini dipersembahkan Hukum Expert. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Reglemen tot Rekening van het Reswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stadsblad 1927/227, dan pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui, het herziene inlands Reglemen, Stadsblad 1941/44 mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Bahwa prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mengingat Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Reglemen tot Rekening van het Reswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stadsblad 1927/227, Reglemen Indonesia yang diperbaharui, het herziene inland Reglemen, Stadsblad 1941/44, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 4958. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Memutuskan, menetapkan, Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Hakim adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Hakim pemeriksa perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Pegawai pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Hari adalah hari kerja. Bab 2 tentang pedoman mediasi di pengadilan. Bagian ke-1 tentang ruang lingkup. Pasal 2. Ayat 1. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ayat 2. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menerapkan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3. Ayat 1. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ayat 2. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Ayat 3. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Ayat 4. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan telah memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Ayat 5. Ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Ayat 6. Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan setelah pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Ayat 7. Ketua pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Ayat 8. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, hakim pemeriksa perkara pada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan. Bagian kedua tentang jenis perkara wajib menempuh mediasi. Pasal 4. Ayat 1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan verzet atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara partage verzet maupun pihak ketiga derden verzet terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Ayat 2. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas, persaingan usaha, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan komisi informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Gugatan balik rekonvensi, dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara intervensi. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Ayat 3. Pernyataan ketidakberhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf E dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan. Ayat 4. Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A, huruf C, dan huruf E tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. Bagian ketiga tentang sifat proses mediasi. Pasal 5. Ayat 1. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Ayat 2. Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikat baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Ayat 3. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio-visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Bagian keempat tentang kewajiban menghadiri mediasi. Pasal 6. Ayat 1. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ayat 2. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio-visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, dianggap sebagai kehadiran langsung. Ayat 3. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Ayat 4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meliputi antara lain kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Di bawah pengampuan. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Bagian kelima tentang iktikat baik menempuh mediasi. Pasal 7. Ayat 1. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikat baik. Ayat 2. Salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Bagian ke-6 tentang biaya mediasi. Paragraf 1 tentang biaya jasa mediator. Pasal 8. Ayat 1. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Ayat 2. Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Paragraf 2 tentang biaya pemanggilan para pihak. Pasal 9. Ayat 1. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Ayat 2. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Ayat 3. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Ayat 4. Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.
Pasal 10. Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Bagian ke-7 tentang tempat penyelenggaraan mediasi. Pasal 11. Ayat 1. Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Ayat 2. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Ayat 3. Mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Ayat 4. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya. Bagian ke-8 tentang tata kelola mediasi di pengadilan. Pasal 12. Ayat 1. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang diantaranya meliputi perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian mediasi di pengadilan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan mediasi di pengadilan, pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi, penyebarluasan informasi mediasi, dan pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang mediasi. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Bab 3 tentang mediator. Bagian ke-1 tentang sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga. Pasal 13. Ayat 1. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ayat 2. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Bagian kedua tentang tahapan tugas mediator. Pasal 14. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, kaukus, menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikat baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara tugas lain dalam menjalankan fungsinya. Bagian ketiga tentang pedoman perilaku mediator. Pasal 15. Ayat 1. Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator. Ayat 2. Setiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 16. Ketua pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Bab 4 tentang tahapan PRAMEDIASI. Bagian ke-1 tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara. Pasal 17.
Ayat 1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ayat 2. Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Ayat 3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Ayat 4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ayat 5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ayat 6. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Ayat 7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 meliputi pengertian dan manfaat mediasi. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikat baik dalam proses mediasi. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Ayat 8. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikat baik. Ayat 9. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8, ditandatangani oleh para pihak dan atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara. Ayat 10. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 wajib dimuat dalam berita acara sidang. Bagian kedua tentang kewajiban kuasa hukum. Pasal 18. Ayat 1. Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Ayat 2. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diantaranya meliputi menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7 kepada para pihak. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Ayat 3. Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4, kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Ayat 4. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikat baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya. Bagian ketiga tentang hak para pihak memilih mediator. Pasal 19. Ayat 1. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Ayat 2. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Bagian keempat tentang batas waktu pemilihan mediator. Pasal 20. Ayat 1. Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Ayat 2. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara. Ayat 3.
Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Ayat 4. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Ayat 5. Jika para pihak telah memilih mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atau Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, atau ayat 4, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Ayat 6. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 kepada mediator melalui panitera pengganti. Ayat 7. Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Bagian kelima tentang pemanggilan para pihak. Pasal 21. Ayat 1. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Ayat 2. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Ayat 3. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari hakim pemeriksa perkara, jurusita atau jurusita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun non-hakim untuk melakukan panggilan. Bagian ke-6 tentang akibat hukum pihak tidak beriktikat baik. Pasal 22. Ayat 1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikat baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Ayat 2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikat baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Ayat 3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikat baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Ayat 4. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Ayat 5. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Pasal 23. Ayat 1. Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Ayat 2. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikat baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Ayat 3. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikat baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Ayat 4. Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Ayat 5. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Ayat 6. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Ayat 7. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ayat 8.
Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Bab 5 tentang tahapan proses mediasi. Bagian ke-1 tentang penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi. Pasal 24. Ayat 1. Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 5, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Ayat 2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Ayat 3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. Bagian kedua tentang ruang lingkup materi pertemuan mediasi. Pasal 25. Ayat 1. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Ayat 2. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat 1, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Bagian ketiga tentang keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat. Pasal 26. Ayat 1. Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Ayat 2. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian keempat tentang mediasi mencapai kesepakatan. Pasal 27. Ayat 1. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ayat 2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Ayat 3. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Ayat 4. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Ayat 5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Ayat 6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Pasal 28. Ayat 1. Setelah menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 6, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari. Ayat 2. Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Ayat 3. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Ayat 5. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan. Bagian kelima tentang kesepakatan perdamaian sebagian. Pasal 29. Ayat 1.
Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Ayat 2. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Ayat 3. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2. Ayat 4. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 5. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ayat 6. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pasal 30. Ayat 1. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat 2 kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator. Ayat 2. Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. Ayat 3. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Ayat 4. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2. Dan ayat 3, berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pasal 31. Ayat 1. Untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Ayat 2. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Ayat 3. Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Ayat 4. Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara. Bagian ke-6 tentang mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Pasal 32. Ayat 1. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan ayat 3, atau para pihak dinyatakan tidak beriktikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, huruf D dan huruf E. Ayat 2. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dalam hal melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikut-sertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Diikut-sertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi, atau diikut-sertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan,
tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi di tingkat pusat, daerah dan/atau badan usaha milik negara, daerah yang tidak menjadi pihak berperkara. Kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian, lembaga, instansi dan/atau badan usaha milik negara, daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. Para pihak dinyatakan tidak beriktikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, huruf A, huruf B, dan huruf C. Ayat 3. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bab 6 tentang perdamaian sukarela. Bagian ke-1 tentang perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. Pasal 33. Ayat 1. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Ayat 2. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Ayat 3. Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Ayat 4. Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Bagian kedua tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pasal 34. Ayat 1. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Ayat 2. Jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2. Ayat 3. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Ayat 4. Akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Ayat 5. Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bab 7 tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Pasal 35. Ayat 1. Terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 5, jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, dan ayat 3, serta pasal 33 ayat 4 tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan. Ayat 2. Terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4 dan pasal 23 ayat 8, serta penetapan penghukuman biaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Ayat 3. Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Ayat 4. Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi. Ayat 5. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Ayat 6. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi. Bab 8 tentang perdamaian di luar pengadilan. Pasal 36. Ayat 1.
para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Ayat 2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Ayat 3. Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2. Ayat 4. Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Ayat 5. Salinan akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian. Pasal 37. Ayat 1. Dalam hal kesepakatan perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Ayat 2. Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4, para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara. Bab 9 tentang ketentuan penutup. Pasal 38. Pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 2016. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia TTD Muhammad Hatta Ali. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari tahun 2016. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TTD Widodo EKATJAHJANA. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 175. Audio Peraturan Mahkamah Agung RI tentang mediasi ini dipersembahkan Hukum Expert. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi del pengadilan secara elektronik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Mahkamah Agung menimbang A. Bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Mengingat Reglemen OP de Burgerlijk Rechtvordering, Stadsblad tahun 1847 nomor 52. Reglemen tot rekeling van het Rekatuezen in de Gewesten Buiten Java en Madura,
Stadsblad tahun 1927 Nor 227. Het Herziene Indonesisch Reglement, Stadsblad tahun 1941 nomor 44. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1532, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 916. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Memutuskan. Menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan 1. Mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mediator adalah hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. 3. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi elektronik. 4. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi mediasi elektronik yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan. 5. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi. 6. Administrasi mediasi elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan pemberitahuan, resume perkara dari para pihak, dan atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 7. Infrastruktur elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mediasi elektronik. 8. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan mediasi elektronik. 9. Ruang virtual mediasi elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik. 10. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. 11. Tanda tangan manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas. 12. Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut mediator hakim perlu melakukan mediasi elektronik. Bab 2 tentang prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik. Pasal 2. Ayat 1. Mediasi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Ayat 2. Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh mediasi elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela. Ayat 3. Prinsip rahasia mewajibkan pihak, mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi elektronik. Ayat 4. Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Ayat 5. Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan non-repudiation terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan mediasi elektronik. Ayat 6.
Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan mediasi elektronik. Pasal 3. Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Bab 3 tentang pelaksanaan mediasi elektronik. Bagian ke-1 tentang kesepakatan para pihak melakukan mediasi elektronik. Pasal 4. Ayat 1. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada para pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ayat 2. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik. Ayat 3. Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak dan/atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada para pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada para pihak mengenai mediasi elektronik. Ayat 4. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan. Pasal 5. Ayat 1. Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan. Ayat 2. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual. Pasal 6. Dalam hal para pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasanya. Bagian kedua tentang pencatatan mediasi elektronik. Pasal 7. Ayat 1. Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Ayat 2. Para pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto terbaru untuk dimasukkan ke dalam administrasi mediasi elektronik dengan dilampiri keterangan domisili elektronik. Ayat 3. Domisili elektronik dan media komunikasi para pihak merupakan kedudukan hukum atau domisili yang sah. Bagian ketiga tentang penunjukan mediator. Pasal 8. Ayat 1. Para pihak memilih mediator _yang tersedia dalam daftar mediator di pengadilan. Ayat 2. Dalam hal para pihak telah memilih mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti. Ayat 3. Dalam hal para pihak memilih menggunakan mediator non-hakim, biaya mediasi elektronik diserahkan kepada para pihak dan kesepakatan dengan mediator. Ayat 4. Panitera pengganti menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada mediator dengan dilampiri dokumen para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Bagian keempat tentang verifikasi identitas. Pasal 9. Ayat 1. Mediator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2, melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing. Ayat 2. Untuk memastikan identitas para pihak dan/atau kuasanya sesuai dengan dokumen elektronik, mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan para pihak pada kesempatan pertama. Bagian kelima tentang penentuan aplikasi mediasi elektronik. Pasal 10. Ayat 1. Mediator mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Ayat 2. Dalam penentuan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan aplikasi yang dipilih. Ayat 3. Penentuan aplikasi oleh para pihak dituangkan di dalam persetujuan tertulis. Bagian ke-6 tentang ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik. Pasal 11. Ayat 1. Pertemuan mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang ada dalam aplikasi yang telah disepakati oleh para pihak. Ayat 2.
Ruang virtual mediasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disediakan oleh mediator. Ayat 3. Pembiayaan aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual ditanggung oleh para pihak. Pasal 12. Ruang virtual mediasi elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan. Pasal 13. Ayat 1. Mediator hakim harus melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, mediator hakim dapat melakukan proses mediasi di luar ruang mediasi di pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan. Ayat 3. Mediator non-hakim bersertifikat dapat melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh para pihak. Ayat 4. Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk melakukan pertemuan mediasi elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. 5. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan mediasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi audio-visual. Bagian ke-7 tentang penyampaian resume perkara e-mediasi. Pasal 14. Ayat 1. Dalam hal para pihak sejak awal berperkara beracara secara elektronik, para pihak menyampaikan resume perkara kepada mediator secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Ayat 2. Dalam hal para pihak tidak beracara secara elektronik dan memilih mediasi elektronik, para pihak menyampaikan resume perkara kepada mediator secara elektronik. Bagian ke-8 tentang pertemuan mediasi elektronik. Pasal 15. Mediator dengan mendasarkan pada kesepakatan para pihak menjelaskan etika pertemuan mediasi elektronik setidaknya memuat kewajiban para pihak dan mediator untuk mengikuti mediasi elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum. Kewajiban para pihak untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kewajiban para pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan mediasi elektronik, dan kewajiban para pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya. Pasal 16. Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi elektronik setelah mendengar usulan para pihak. Pasal 17. Ayat 1. Panggilan pertemuan mediasi elektronik kepada para pihak oleh mediator dilakukan melalui sarana elektronik dengan disertai keterangan alamat ruang virtual mediasi elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan. Ayat 2. Panggilan melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan panggilan yang sah dan patut. Ayat 3. Panggilan pertarna sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat pula tata tertib pertemuan mediasi elektronik. Pasal 18. Pada setiap pertemuan mediasi elektronik, mediator harus memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas para pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya. Pasal 19. Mediator dan para pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi elektronik. Pasal 20. Mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik. Bagian ke-9 tentang perubahan sifat pertemuan dan kehadiran ahli atau pihak lain. Pasal 21. Ayat 1. Dalam hal salah satu pihak menghendaki tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, kehendak tersebut hanya dimungkinkan atas kesepakatan pihak lainnya. Ayat 2. Dalam hal mediator atau salah satu pihak memandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik. Pasal 22. Ayat 1. Apabila dalam pertemuan mediasi perlu menghadirkan ahli dan atau pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan sengketa, kehadiran ahli dan atau pihak lain harus berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Ayat 2. Identitas pihak lain dan atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikirimkan melalui email, surat tercatat atau sarana lainnya kepada mediator dan pihak lainnya. Bagian ke-10 tentang penyampaian hasil mediasi. Pasal 23.
Mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Bagian ke-11 tentang penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pasal 24. Ayat 1. Dalam hal para pihak berhasil mencapai perdamaian mediasi secara elektronik, penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator melalui sarana elektronik. Ayat 2. Penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dan mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Ayat 3. Dalam hal para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator. Bab 4 tentang ketentuan penutup. Pasal 25. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tetap berlaku dalam mediasi elektronik sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan Mahkamah Agung ini. Pasal 26. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 8425736615015 MUHAMMAD Syarifuddin. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TTD YASONFAH LAOLY. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 535. SALINNN sesuai dengan aslinya. Audio Peraturan Mahkamah Agung RI tentang mediasi ini dipersembahkan Hukum Expert.